Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Daun-daunan yang selama ini kita anggap sepele karena sering hanya berakhir sebagai pembungkus nasi, bumbu dapur atau tanaman pagar. Namun ternyata di pasar global, daun-daun yang sama justru menjelma menjadi komoditas bernilai tinggi yang masuk ke industri pangan sehat, farmasi, kosmetik, hingga gaya hidup ramah lingkungan. Lalu sebenarnya daun mana saja yang jadi primadona pasar global? Rekan saya Rian Antono akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Rian. Baik, terima kasih Helen. Ini juga sebenarnya bisa dikatakan menjadi suatu hal yang penting dan juga untuk membuka mata pemerintah bahwa ternyata Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang besar juga bisa bersaing di kancah global dengan sesuatu yang kita anggap mungkin tak bernilai. Salah satunya adalah daun-daunan yang seringkali memang sekali lagi saya tegaskan dianggap tak bernilai oleh sejumlah masyarakat. Mungkin bisa dikatakan sekedar pembungkus nasi, pewangi masakan, atau tanaman pagar di pekarangan pemirsa. Namun di pasar global, daun-daun yang sama justru berubah menjadi komoditas bernilai dolar dan masuk ke industri pangan sehat, farmasi, kosmetik, hingga gaya hidup ramah lingkungan. Dunia kini melirik bahan alami dari tanah Nusantara. Dari sekian banyak daun asal Indonesia, kita juga akan langsung membahas sebetulnya daun-daun mana saja. Dan kita akan membahasnya dalam Tak Laku di Indonesia, daun laris di luar negeri. Kita akan bahas di slide pertama, kita akan tebak-tebak buah manggis pemirsa. Sebetulnya daun mana saja yang cocok menjadi komoditas yang bersaing di pasar global. Dan yang pertama, yap benar adalah daun kelor. Kita bisa lihat di sini pemirsa, kelor memang dikatakan bisa menjadi kisah sukses paling dramatis, menjadi contoh paling nyata bagaimana tanaman kampung bisa naik ke kelas pasar global. Dari komoditas yang nyaris tak terlihat, nilai ekspor daun kelor melonjak tajam. Per tahun 2019 pemirsa, di sini kita akan hadirkan grafis penjualannya di tahun 2019. Untuk bagannya, ini sangat kecil sekali, di bawah 200.000. Ingat, semuanya di sini pemirsa dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk nilainya, di mana sumber ini memang telah diolah oleh Nusantara Insight yang bersumber dari BPS. Sekali lagi dari tahun 2019 nilainya hanya sekitar 9.000 dolar Amerika Serikat, namun pada 2024 ini melonjak menjadi 1,15 juta dolar Amerika Serikat. Di sini bisa kita hadirkan pemirsa, dan juga China dan Malaysia dikatakan menjadi pasar utama untuk penjualan dari daun kelor ini pemirsa. Tantangannya kini bukan lagi soal permintaan, melainkan menjaga kualitas dan sertifikasi global. Setelah kelor menembus pasar suplemen dunia, komoditas lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari juga mengalami transformasi yang serupa. Tidak hanya daun kelor sekali pemirsa, namun ada yang cukup lekang dan juga dekat dengan masyarakat Indonesia yang ternyata juga memiliki nilai, yakni adalah daun pisang. Daun pisang, data-datanya di sini ada tertera pemirsa, dan ini adalah contoh di mana 5 negara tujuan ekspor daun pisang RI, di mana acuannya adalah per tahun 2024 pemirsa. Untuk kode komoditas sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat ada Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, di mana Thailand lah menjadi negara tujuan utama ekspor daun pisang tertinggi. Di pasar barat, daun pisang memang tak lagi dipandang sebagai limbah kebun, di mana memang di Amerika Serikat dan Inggris satu tangkai daun pisang ini bisa dijual hingga 5 dolar pemirsa. Bukan hanya untuk makanan tradisional memang, tapi juga sebagai dekorasi bertema tropis. Thailand pun yang kita katakan di sini juga menjadi negeri ekspor tertinggi, bisa dikatakan menjadi importir terbesar dari Indonesia. Di era pengurangan plastik, daun pisang menemukan momentum baru sebagai simbol gaya hidup hijau, karena memang bukan hanya perusahaan, bukan hanya ekonomi, namun juga banyak masyarakat yang sudah mengimplementasikan gaya hidup sehat dan juga gaya hidup hijau. Namun tidak semua daun mengalami cerita manis. Sebagian memiliki khasiat kuat, namun belum sepenuhnya berhasil di pasar ekspor. Kita akan lihat selanjutnya bukan hanya daun kelor dan pisang, namun juga ada daun salam pemirsa. Di sini datanya telah kami hadirkan seperti yang tertulis tertera di bawah. Ini adalah negara tujuan ekspor daun salam RI dengan nilai terbesar. Memang kalau kita ketahui pemirsa, daun salam ini terbukti memiliki khasiat antibakteri. Secara ilmiah mampu menghambat spora penyebab keracunan makanan. Namun di pasar ekspor kinerjanya justru melemah pemirsa, sehingga memang pemerintah harus dan juga patut mencari cara agar daun salam ini bisa melenggang di pasar ekspor. Nilai ekspor memang terbilang turun tajam dalam beberapa tahun terakhir, dan juga dari sekian negara bisa dikatakan Jepang, pemirsa, ini menjadi satu-satunya pasar yang masih kuat sebagai negara tujuan ekspor daun salam RI.
Masalah utamanya apa? Karena Indonesia masih menjual dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah. Ketika pemerintah fokus hilirisasi hanya pada sumber daya alam, mungkin ini menjadi salah satu yang cocok bagi pemerintah untuk fokus terkait hilirisasi di tahun 2026 atau di era pemerintahan Prabowo Subianto. Di tengah tekanan pasar tradisional, Indonesia justru mulai menemukan ceruk baru lewat komoditas yang selama ini identik dengan luar negeri. Dan di slide selanjutnya pemirsa, kita akan melihat tanaman yang mungkin bisa dikatakan sering didengar atau juga jarang didengar. Yakni time tropis. Di sini kita hadirkan gambarnya jika Anda jarang melihat visualisasinya atau gambar dari tanaman ini. Namun di Indonesia ini ada banyak pemirsa. Time memang identik dengan dapur Mediterania. Namun di Indonesia kini muncul sebagai pemasok alternatif. Iklim tropis membeli profil aroma dan rasa yang lebih kuat. Jepang menjadi pembeli utamanya pemirsa. Pembeli utamanya adalah Jepang. Di mana kita bisa melihat juga di sini menghadirkan beberapa fakta-faktanya alternatif dari Mediterania yang telah tadi saya sampaikan. Kinerja ekspor 2024 nilai 123.000 dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Dan juga selain Jepang, namun nyatanya negara tujuan ekspornya tidak hanya Jepang, sekali lagi Korea Selatan dan Belanda juga menjadi negara penerima atau negara tujuan ekspor. Keunggulan tadi telah saya sampaikan dan juga memiliki nilai industri tinggi, tidak hanya digunakan untuk di kuliner, namun juga sebagai bahan kosmetik dan juga antibakteri. Sehingga memang Indonesia memiliki potensi yang besar dari warisan lama yang belum digarap secara maksimal. Dan selanjutnya ini menjadi suatu wilayah di Jakarta dan juga bisa sebagai obat-obatan, kayu putih pemirsa. Memang daun kayu putih merupakan warisan panjang dari Maluku. Menjadi bahan baku, minyak penghangat dan antiseptik, produksi sempat turun tajam akibat cuaca ekstrim dan juga logistik. Dan bisa dikatakan meski ekspor masih kalah dari China, pasar Malaysia, Singapura, dan Jepang terus terbuka pemirsa. Di mana kita juga hadirkan di sini jumlah produksi kayu putih dalam negeri dari tahun ke tahun. Sebelumnya 2019 di angka 46.990 lalu meningkat hingga sampai tahun 2021, sementara memang terjadi penurunan seperti yang telah saya sampaikan tadi, sentimennya di 2023 ini mengalami penurunan dari 64.000 menjadi 41.000, di mana memang harusnya pemerintah bisa mencari cara dan juga memberikan solusi atas permasalahan dan sentimen yang ada. Dan pemirsa, dengan teknologi dan standar mutu, potensi nilai tambah sebetulnya masih sangat besar. Kejutan pasar global justru datang dari yang selama ini nyaris tak dilirik. Daun apa itu pemirsa? Kita akan bahas di selanjutnya. Penuh dengan daun-daunan pemirsa. Saya merangkum data ini untuk Anda, yakni adalah daun belimbing yang ternyata di luar ekspektasi masyarakat. Karena kita ketahui untuk daun belimbing ini ekspor melonjak lebih dari 1000%. Dalam 1 tahun saja, Republik Dominika, negara non-tradisional, menjadi pembeli utamanya. Pemirsa, di sini telah kita rangkum fakta-faktanya, di mana menyerap 6 ton. Nilai ekspornya itu senilai 52,9 ribu dolar Amerika Serikat. Ini merupakan pasar tak terduga untuk daun belimbing. Lonjakan ekspornya tajam, sekali lagi saya katakan, ini mencapai 1000% di tahun 2024 dengan nilai 62,5 ribu dolar Amerika Serikat. Dan tak hanya itu pemirsa, khasiatnya memang banyak sama seperti sebelumnya, antioksidan, dan juga ini menjadi suatu hal yang menggoda global untuk membeli daun belimbing dari Indonesia. Namun di saat yang sama sejumlah komoditas Indonesia justru mulai kehilangan momentum di pasar internasional yang sering kita makan pemirsa di makanan kita. Apa itu? Daun jeruk. Di mana daun jeruk ini terlihat fluktuatif pergerakannya dari 2019 dulunya ini menjadi sebuah primadona, turun menjadi 4,6, turun menjadi 3,7, 3,3, naik lagi 4,1 di tahun 2024, turun menjadi 3,3, terendah sejak tahun 2019 pemirsa. Padahal ini merupakan identitas dapur Asia Tenggara, namun posisinya justru malah tertekan di 5 tahun terakhir. Persaingan tentunya datang dari Thailand dan juga Vietnam yang kini makin ketat. Sehingga pemirsa, kita ketahui bahwa peta ekspor daun-daunan Indonesia ini memang menunjukkan potensi yang besar sekaligus tantangan nyata dan juga permintaan global terhadap bahan alami terus meningkat padahal. Namun daya saing tidak akan terjaga tanpa kualitas sertifikasi dan inovasi nilai tambah, sehingga ini menjadi
PR bagi Indonesia. Selanjutnya, Ellen, bagaimana tanggapan Anda? Menarik sekali ya, daun-daun ternyata bisa membawa Indonesia go internasional lagi ya. Jangan-jangan nanti daun juga bisa jadi aset investasi yang membawa cuan lagi nih. Komoditas ya. Baik, terima kasih Dian untuk pemaparannya dan pemirsa. Kebijakan pemangkasan target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026 menimbulkan sorotan dari pelaku industri. Lantas seperti apa urgensinya dan bagaimana dampaknya bagi industri pertambangan? Usai jeda kami akan membahasnya mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, ABI ICMA, Gita Mahyarani dalam segmen khusus Industri 360.